Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang tukang ojek di Kabupaten Puncak Jaya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata saat pulang mengantar penumpang. Dua pekerja tambang yang terjebak di tambang bawah tanah Freeport ditemukan tewas. Pasca kerusuhan, seluruh warga pendatang sudah mengungsi. Kabupaten yang limoh seperti kota mati. Seorang tukang ojek bernama Misto tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada hari Sabtu. Misto membawa penumpang dari distrik Mulia menuju distrik Yamo. Diduga korban dicegat di perjalanan pulang dan menjadi sasaran tembakan. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Puncak Jaya berhasil mengevakuasi korban yang sehari sebelumnya dilaporkan hilang. Polisi bergerak cepat mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mulia. Tim medis melakukan pemeriksaan dan memastikan korban mengalami luka tembak di bagian leher belakang menembus rahang kanan. Melaksanakan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Misto, korban penembakan oleh OTK dari Kampung Wundu, Distrik Dokome, menuju RSUD Mulia. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka tembak di leher belakang, tembus ke rahang kanan. Setelah divisum, jenazah korban disalatkan di Masjid Al-Mujahidin Mulia dan diterbangkan menuju kampung halamannya di Probolinggo, Jawa Timur. Pihak kepolisian mengimbau para tukang ojek dan warga agar lebih waspada karena wilayah Puncak Jaya masuk kategori rawan atau wilayah merah terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata. Rianto Nai melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Dua dari 7 karyawan Freeport yang menjadi korban longsor tambang bawah tanah berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Sabtu. Korban pertama adalah Irawan asal Cilacap dan korban kedua adalah Wigi Hartono asal Tulungagung. Keduanya ditemukan tertimbun material longsor dan meninggal dunia di lokasi, sementara 5 pekerja lainnya hingga saat ini masih dalam pencarian. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman mengatakan kedua korban ditemukan setelah tim evakuasi menggali material longsor selama sepekan. Untuk jenazah saat ini sedang proses identifikasi serta visum, kemudian setelah disolatkan rencana juga hari ini akan diterbangkan ke rumah duka masing-masing. Untuk jarak sementara kami belum mendapatkan informasi, tapi untuk lebih tepatnya lokasinya satu lokasi untuk korban ini, kemudian dalam kondisi utuh, kondisinya tertimpa di luar tertimpa longsoran. Yang 5 korban ini masih dalam proses evakuasi dikarenakan kondisi lumpur ini belum stabil, jadi masih mengalir terus. 2 jenazah langsung diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing untuk dimakamkan. Hingga saat ini PT Freeport masih mencari 5 korban lain yang terjebak longsor di terowongan tambang bawah tanah. Terowongan bawah tanah tambang PT Freeport tertimpa longsor pada hari Senin pekan lalu. 7 pekerja terjebak di lorong tambang itu. Evakuasi korban sulit karena tebalnya material dan letaknya berada di bawah tanah, sehingga alat berat kesulitan untuk dikerahkan. Igobat Momolin dan Rianto Nai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jayapura mencatat terjadi 53 gempa susulan di wilayah Kabupaten Nabire, Papua Tengah setelah gempa bermagnitudo 6,6 mengguncang Kabupaten Nabire pada hari Sabtu. Dari puluhan gempa susulan tersebut, 4 diantaranya guncangannya sangat terasa. Namun menurut Koordinator Bidang Observasi BMKG Jayapura, Danang Pamuji, gempa susulan merata berkekuatan kecil hingga sedang. Danang mengatakan pusat gempa utama berada di darat sekitar 29 km barat laut Nabire dengan kedalaman 24 km sehingga getarannya terasa kuat di permukaan. Mekanisme pergerakan sesarnya adalah pergerakan naik. Gempa memiliki kedalaman yang dangkal yaitu 24 km sehingga berdampak dirasakan oleh masyarakat. Kami menerima laporan gempa ini dirasakan dengan skala 5 sampai dengan 6 mm untuk wilayah Kabupaten Nabire. Selain itu, wilayah Kabupaten Enarotali dan Kabupaten Timika pun melaporkan merasakan gempa ini. Kami telah mencatat adanya 53 kali gempa di sumber tersebut dengan 4 gempa diantaranya dirasakan. Gempa susulan paling besar kekuatannya adalah 5,1. Itu terjadi pada pukul 7:53 waktu Indonesia Timur. Gempa yang terjadi pada dini hari itu getarannya sangat terasa, bahkan sejumlah fasilitas umum di Nabire rusak. Jembatan Sriwini yang ada di kota Nabire nyaris putus. Selain itu juga plafon di Bandara Dau Aturure Nabire nyaris jebol karena kuatnya guncangan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa tersebut, namun BMKG mengimbau warga tetap waspada dan tidak panik terhadap potensi gempa susulan. Untuk sementara, masyarakat juga diminta menjauhi bangunan retak atau rusak yang sewaktu-waktu dapat roboh akibat getaran. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Ratusan warga Asmat, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada hari Sabtu menyerang Polsek Pelabuhan Paumako. Penyerangan Polsek dipicu kasus laka lantas antara truk dan warga di Jalan Asmat. Masa marah karena keluarganya meninggal dunia tertabrak truk. Warga berusaha mengambil sopir truk yang mengamankan diri di Polsek untuk diadili di tempat, namun dihalang aparat. Akibat kejadian ini kantor Polsek rusak parah, kaca-kaca pecah, pintu depan dan samping jebol akibat amukan massa. Selain itu, mobil truk yang diduga menabrak warga ikut hancur, serta 6 motor milik polisi dirusak. Sampai saat ini belum, kami masih berkomunikasi terus dengan pihak keluarga dan pihak warga. Solusi untuk masalah ini harus segera membuat jalan keluar. Personel Sabara dikerahkan ke lokasi dan berhasil memukul mundur massa dengan tembakan gas air mata. Tidak ada korban jiwa dalam penyerangan ini, meski kerusakan properti cukup signifikan. Kasus kecelakaan yang memicu amukan warga saat ini tengah ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Mimika. Igobat Momolin dan Riantonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Merauke, Papua Selatan semakin mengkhawatirkan. Sabu-sabu kini bahkan menyasar ke kalangan pelajar dan anak-anak. Polisi meringkus seorang pengedar sabu-sabu berusia 30 tahun pada hari Jumat. Pelaku sudah lama masuk dalam target polisi. Ia ditangkap di Jalan Ampera 1, Kabupaten Merauke setelah beberapa kali lolos dari sergapan polisi. Tersangka tidak bisa mengelak karena polisi menemukan sabu-sabu di saku celananya. Pelaku ini merupakan kurir, kemudian juga melakukan pengguna daripada sabu-sabu. Mungkin bisa dilihat bersama-sama bahwa ini adalah sabu-sabu dan uang yang dia pakai atau digunakan setelah pelaku melaksanakan proses transaksi. Jadi BB-nya ini di atas surat edaran, yaitu di atas yang mana pelaku mau memecah-mecahkan sabu-sabu di beberapa paket kemudian akan dijual. Jadi ini pelaku diamankan oleh Satres Narkoba atau tim opsional Narkoba Merauke, kemudian dilakukan proses penyidikan, dan hari ini kami akan melaksanakan proses tahap 2 ke kejaksaan. Tersangka saat ini mendekam di sel Mapolres Merauke dan terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Polres Merauke saat ini tengah memantau ketat sejumlah tempat rawan peredaran narkoba di Merauke. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.